Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, bahagia, sejahtera selalu untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dengan Pak Kamal. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum dan perubahan sosial. Jadi nanti diharapkan mahasiswa mampu memahami terkait dengan hubungan hukum dan perubahan sosial. Yang pertama, sebagai pengantar, eh, pada dasarnya bahwa perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat itu disebabkan oleh dua faktor saja. Jadi kalau kita membaca beberapa referensi terkait dengan perubahan sosial, itu disebabkan karena dua faktor, yaitu faktor intern atau faktor internal dan faktor ekstern atau faktor eksternal. Pada dasarnya, perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat itu disebabkan karena ada dua faktor, itu faktor intern dan faktor ekstern, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor intern atau internal itu berasal dari diri atau dari dalam masyarakat itu sendiri, dan kalau faktor eksternal itu adalah faktor-faktor yang bersumber dari luar masyarakat. Yang pertama adalah faktor intern atau internal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Antara lain adalah pertambahan penduduk atau berkurangnya penduduk. Jadi dengan pertambahan penduduk, maka bisa terjadi perubahan sosial, perubahan di dalam kehidupan kemasyarakatan, perubahan di dalam struktur kemasyarakatan. Jadi dengan semakin bertambahnya penduduk, maka berarti semakin banyak jumlah manusia yang ada di dalam masyarakat itu, dan juga semakin banyak hal-hal baru yang dipikirkan oleh masing-masing individu. Dan juga akan berkembang ya kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing. Dan juga akan berkembang bagaimana masyarakat bisa memenuhi kebutuhan masing-masing warga masyarakat itu. Dan ada kebutuhan untuk bagaimana masyarakat bisa mencari satu solusi bila terjadi permasalahan atau sengketa di dalam masyarakat. Jadi semakin banyak orang, maka semakin banyak kebutuhan yang dipikirkan. Semakin juga timbul kemungkinan atau potensi terjadinya konflik-konflik di antara masyarakat. Itu. Sehingga itu nanti akan menjadi beberapa hal terkait dengan apa yang biasa di dalam kehidupan masyarakat. Demikian juga dengan berkurangnya penduduk. Ya, berkurangnya penduduk juga menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Yang kedua adalah penemuan-penemuan baru. Jadi adanya penemuan-penemuan baru itu juga sering menyebabkan timbulnya perubahan sosial. Temuan baru di bidang teknologi, temuan baru di bidang ilmu pengetahuan, itu juga akan memberikan dampak yang mendasar pada kehidupan sosial atau dampak mendasar kepada apa yang ada di dalam aturan di dalam kehidupan masyarakat. Jadi, temuan baru misalkan dulu tidak atau belum ada mesin di dalam upaya memproduksi barang atau jasa. Jadi kemudian rata-rata yang mengerjakan adalah manusia secara manual. Sehingga kebutuhan untuk tenaga kerja di masyarakat untuk menggerakkan produksi kan berasal dari tenaga manusia. Lalu mesin, pertama mesin uap. Ditemukannya mesin uap itu merupakan temuan yang luar biasa pada saat itu. Karena kemudian temuan ini itu banyak memberikan dampak yang besar kepada cepatnya proses produksi, transportasi, distribusi, dan lain
sebagainya. Tetapi dampak yang berikutnya muncul adalah dengan munculnya satu teknologi atau mesin industri tersebut, maka secara langsung maupun tak langsung akan memberikan dampak minimal yang kebutuhan akan tenaga kerja yang semakin berkurang. Yang dulu bertumpu kepada jumlah orang untuk mengerjakan satu produk barang atau jasa, lalu kemudian bisa dimaksimalisasi dengan menggunakan mesin. Yang tentu mesin itu punya ketahanan lebih baik dibanding dengan manusia. Termasuk ditemukannya mesin transportasi itu juga banyak berpengaruh pada penggunaan ya, binatang atau kuda, sapi dan sebagainya di dalam transportasi dan juga memberikan pengaruh besar pada kehidupan manusia. Semakin cepatnya pembangunan dan semakin cepatnya mobilitas. Mobilitas itu juga memberikan dampak yang besar kepada kehidupan manusia. Kemudian pertentangan atau konflik. Jadi konflik yang dari internal masyarakat juga akan menyebabkan perubahan sosial. Belum kalau kita bahas konflik-konflik besar ya, seperti konflik politik itu jelas akan memberikan dampak besar kepada perubahan sosial. Atau juga karena adanya suatu revolusi. Revolusi itu perubahan dasar yang cepat dan besar. Dan itu pasti kebanyakan akan memberikan dampak perubahan yang sangat besar. Revolusi. Saudara bisa merujuk banyak cerita atau peristiwa dari banyak negara terkait dengan perubahan yang terjadi dalam negara atau masyarakat itu karena terjadinya revolusi. Faktor intern atau internal perubahan sosial di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor ini berasal dari luar diri masyarakat. Meliputi sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik. Alam fisik juga memberikan pengaruh besar kepada kehidupan sosial. Misalkan perubahan alam desa yang agraris, kemudian perubahan menjadi wilayah industri, itu juga akan memberikan pengaruh terhadap sosial. Ya, jadi misalkan pola-pola masyarakat yang sangat agraris, kemudian berubah sawah menjadi kebanyakan adalah pabrik-pabrik industri, itu juga akan memberikan pengaruh besar kepada perubahan sosial. Misalkan contohnya itu di Kabupaten Bangkalan di Jepang. Masuknya investasi atau investor untuk membangun industri di sana, itu kebanyakan masyarakatnya masyarakat yang agraris dan agamis. Lalu kemudian terbukanya Jepang dengan investasi itu menyebabkan banyak perubahan alam secara fisik ya, dari sawah kemudian dialihkan menjadi pabrik. Ini memberikan dampak perubahan yang besar terhadap kehidupan sosial di mana masyarakat itu atas keberadaan pabrik yang ada. Sebenarnya bisa sangat jauh atau banyak ya. Dengan adanya pabrik, maka datang banyak orang dari luar masyarakat itu yang masuk, banyak hal, banyak nilai, banyak perilaku yang juga memberikan pengaruh kepada masyarakat itu. Masyarakat industri. Kemudian yang berikutnya itu juga perubahan alam fisik bisa terjadi karena bencana. Bencana alam juga memberikan dampak besar kepada terjadinya perubahan sosial. Kemudian berikutnya adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Jadi dengan masuknya masyarakat lain atau terbukanya akses untuk mengetahui budaya masyarakat lain, itu juga kemudian memberikan pengaruh terhadap kemungkinan terjadinya perubahan sosial. Jika memang perubahan sosial itu lebih banyak cepat terjadi kepada masyarakat yang terbuka membuka diri dengan
pengaruh dari masyarakat. Semakin terbuka masyarakat, semakin mungkin terjadi sosial dalam masyarakat. Karena apa? Masyarakatnya terbuka. Dan masyarakat juga membuka diri dengan masuknya budaya atau tata nilai dari masyarakat ini, sehingga itu juga bisa menjadi satu dasar pertimbangan ya untuk melakukan perubahan yang lebih baik di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian peperangan jelas ya banyak peristiwa yang memperlihatkan kepada kita bahwa perang itu memberikan perubahan signifikan dinamika sosial di masyarakat. Dan banyak hal yang berasal dari faktor luar diri masyarakat. Kalau di gambar itu jelas ya. Ditemukannya komputer, laptop, kemudian berkembangnya teknologi informatika, seperti yang ada di gambar ini, juga akan menyebabkan perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat. Dengan masuknya teknologi informatika ke dalam kehidupan masyarakat di pedesaan, maka akan membawa banyak perubahan ya di dalam struktur maupun perkembangan berbagai bidang maupun nilai di dalam masyarakat. Apalagi kalau sekarang semua desa itu sudah diupayakan ada sinyal ya, atau ada saluran internet, ini secara otomatis akan memberikan pengaruh juga karena masyarakat atau anggota masyarakat bisa mengakses semua perubahan, semua tata nilai, semua ya, yang ada di seluruh dunia dari internet. Sehingga ini masuknya internet ke desa juga kalau tidak hati-hati bisa memberikan dampak, tapi juga akan banyak memberikan dampak positif apabila penggunaannya itu disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk berkembang menjadi lebih. Nah, setelah kita membahas perubahan sosial karena faktor eksternal dan faktor internal, maka kita berikutnya membahas mengenai hal-hal yang mempermudah atau memperlancar terjadinya perubahan sosial. Antaranya, saudara bisa mencari referensi lain, silahkan ya. Untuk mencari referensi lain, saya pikir sangat terbuka karena perkembangan kajian mengenai perubahan sosial itu sangat banyak, saudara bisa menjumpai. Hal-hal yang mempermudah atau melancar terjadinya perubahan sosial antara lain. Yang pertama, apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat lainnya. Jadi kalau satu masyarakat itu sering mengadakan kontak dengan masyarakat yang lain dengan berbagai cara, dengan berbagai alat, itu juga akan mempermudah atau memperlancar terjadinya perubahan sosial. Semakin tadi Pak Kamu sampaikan, semakin terbukanya masyarakat dengan kehadiran masyarakat lain, dengan cara atau alat atau teknologi apa saja, itu akan mempermudah atau memperlancar terjadinya perubahan sosial. Jadi semakin membuka diri kita terhadap orang lain atau masyarakat lain, maka itu akan memberikan efek lebih mudah untuk terjadinya perubahan-perubahan termasuk perubahan sosial. Jadi kalau saudara semakin sering membuka diri untuk berkomunikasi, kontak dengan banyak orang, maka itu akan memberikan pengaruh atau potensi pengaruh perubahan yang lebih mudah atau lebih mudah berubah atau lebih mudah untuk berkembang kepada diri saudara. Kalau sebaliknya nanti kalau saudara menutup diri dengan berkontak, berkomunikasi, bergaul dengan banyak orang, ya tentu juga akan memberikan dampak semakin kecilnya perubahan yang terjadi pada diri kita, termasuk juga kepada perubahan-perubahan yang dialami. Yang kedua adalah sistem lapisan sosial yang terbuka. Jadi kalau kita kemarin sudah membahas mengenai stratifikasi sosial, maka terbukanya ya atau lunaknya sistem pelapisan sosial di dalam masyarakat ya, itu akan lebih mempermudah terjadinya perubahan sosial. Beda kalau kemudian pengkastaannya atau pengkelasannya itu kaku,
baku, ya, itu juga akan mempersulit terjadinya perubahan sosial. Itu kan orang terbuka bisa berkembang, punya strata tersendiri di masyarakat, mau ke tingkat A, tingkat B, tingkat C gitu, dan tidak ada yang menghalang-halangi, sifatnya terbuka, maka orang akan lebih mudah untuk sosial. Kemudian yang ketiga adalah penduduk yang heterogen. Semakin heterogen penduduk yang ada di dalam suatu masyarakat, itu juga akan mempermudah terjadinya perubahan sosial. Heterogen artinya bermacam-macam latar belakang, ya, dari agama, suku, ras, pendidikan, dan lain sebagainya. Itu nanti akan memberikan dampak lebih mudah terjadinya perubahan sosial. Kalau semakin beragam anggota masyarakat dalam suatu masyarakat, itu memberikan pengaruh kepada lebih mudahnya terjadi perubahan sosial. Kemudian yang keempat adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap kehidupan tertentu dan lain sebagainya. Jadi ketidakpuasan masyarakat terhadap kehidupan tertentu dan banyak hal, ya, membuat masyarakat tidak puas itu juga akan menyebabkan mempermudah terjadinya perubahan sosial. Sehingga kalau dalam sebuah ilmu manajemen mengelola kehidupan masyarakat, negara, pemerintah, atau kepala daerah, atau kepala desa, atau kepala wilayah itu memang harus mampu mengelola kepuasan dan ketidakpuasan masyarakat. Semakin puas masyarakat dengan kinerja pemerintah, maka potensi terjadinya perubahan sosial, terutama atas diri pemimpin itu akan semakin kecil. Tapi semakin banyak ketidakpuasan yang terjadi, yang ditimbulkan karena ketidakmampuan pemimpin dari wilayah atau desa atau negara dan sebagainya, itu juga akan mempermudah terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat atau dalam negara atau dalam wilayah tersebut. Tantangan bagi pemimpin itu adalah bagaimana bisa memberikan kepuasan, sehingga selalu dalam setiap kepemimpinan itu ada ukuran standar kepuasan, indeks kepuasan, termasuk setiap rezim, ya, Pak Jokowi itu juga dalam tanda kutip dibelenggu juga dengan indeks kepuasan, sehingga ada lembaga-lembaga tertentu yang kemudian muncul untuk memberikan jasanya mengukur indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah, kinerja dari pimpinan. Nah, itu juga dipakai ya ternyata, karena itu juga digunakan sebagai pengembangan isu. Kalau semakin masyarakat tidak puas atau kepuasannya rendah, maka itu akan linier dengan semakin mudahnya didorong terjadinya perubahan-perubahan. Betul, indeks kepuasan masyarakat atas kinerja-kinerja yang dilakukan pemerintahnya atau pemimpinnya itu akan bisa memberikan dampak mudah terjadinya perubahan yang terjadi di dalam. Nah, ini contohnya ya, antara hukum dengan perubahan sosial. Kita itu sejak merdeka dinyatakan sebagai negara hukum, the rule of law, jadi semua diatur oleh hukum dan semua ikut atas putusan hukum. Jadi hukum menjadi dasar atas kinerja siapapun. Ini adalah hukum. Di sisi lainnya, kita juga menganut sebagai negara yang demokrasi. Demokrasi itu menghargai perbedaan, menghargai partisipasi masyarakat, kemudian menjunjung hak asasi manusia, dan juga mendorong berhasilnya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sehingga PR bagi semua pemimpin itu menurut Pak Kamal, itu adalah bagaimana mempadukan antara rule of law dengan demokrasi. Kita pilihan itu jelas, kita memilih sebagai negara hukum dan kita sebagai negara demokrasi. Bagaimana hukum, menegakkan hukum itu bisa padu padan dengan semangat dasar dari
demokrasi. Nah, ini contohnya, walaupun agak kasusnya, tapi bisa dijadikan sebagai contoh dari gimana kaitannya antara eh, demokrasi dengan rule of law. Jadi kasus Watergate itu menyadarkan kepada kita sebagai contoh bahwa masyarakat yang menguasai, menguasai atau menggunakan tanah yang ada di Waduk Pluit itu menempati wilayah itu tanpa hak yang sah, tanpa dasar hukum. Itu adalah tanah milik pemerintah DKI yang kemudian oleh Pak Jokowi waktu itu sebagai gubernur ingin direvitalisasi, difungsikan kembali untuk mengatasi masalah banjir dan mengatasi juga wilayah atau pemukiman kumuh yang ada di Jakarta. Seharusnya kalau kita negara hukum, kalau itu adalah milik pemerintah DKI, maka secara apa sah sebetulnya pemerintah bisa kemudian melakukan apapun atas daerah itu. Karena itu memang milik dari pemerintah DKI. Dan faktanya daerah tempat itu dikuasai oleh masyarakat sebagai tempat tinggal, tempat beraktivitas, mencari mata pencaharian gitu ya. Sehingga keinginan Pak Jokowi waktu itu untuk mencoba memfungsikan kembali waduk fluid itu berbenturan dengan keberadaan masyarakat. Padahal kalau menurut apa dasar negara hukum, ya pemerintah DKI punya dasar hukum kuat untuk mengambil alih apa wilayah itu untuk kemudian digunakan atau difungsikan sebagaimana tujuan yang diharapkan, yaitu untuk difungsikan kembali untuk mengatasi banjir. Tapi dalam terkait dengan negara demokrasi nggak bisa begitu ya. Kalaupun masyarakat menempati tanpa hak, tapi mereka juga warga Indonesia, warga DKI yang harus dihargai pendapatnya, yang dihargai pengakuan hak asasi manusianya. Ya. Sehingga kemudian pemerintah harus menempuh cara-cara yang mengedepankan partisipasi publik, menghargai pendapat-pendapat publik termasuk masyarakat yang berkait langsung dengan wilayah tersebut. Sehingga kemudian ditempuh cara-cara yang lebih humanis. Untuk dirembuk, kemudian diajak makan bersama, kemudian diajak mengambil putusan bersama, bagaimana langkah terbaik, ya, terkait dengan bahwa walaupun itu tanah milik pemerintah DKI ingin memfungsikan itu untuk kebaikan semua orang, dengan difungsikannya waduk itu, dikeruk, direvitalisasi, tetapi juga harus dihargai ya, diakui bahwa ada masyarakat yang ada di sana dan mereka harus mendapatkan solusi yang terbaik. Karena negara demokrasi lalu kita main gusur gitu saja, walaupun secara hukum sebetulnya bisa-bisa saja, boleh-boleh saja, tetapi harus ditempuh dengan cara-cara yang baik seperti dalam pelaksanaan asas pemerintahan yang baik atau asas umum pemerintahan yang baik. Ada asas partisipatif selain asas kepastian hukum. Hukum jelas, pemerintah DKI punya dasar hukum jelas untuk merevitalisasi, mengambil alih waktu itu dan difungsikan kembali. Tapi partisipasi publik juga diperlukan dalam rangka agar kebijakan itu tidak menimbulkan korban masyarakat sehingga kemudian nanti menjadi kontraproduktif. Sehingga kemudian ditempuh ya, dengan cara-cara musyawarah, mufakat, dirembuk, sehingga kemudian diputuskan untuk memberikan ganti kerugian. Itu masalah itu tentang sendiri. Lalu kenapa kemudian memberikan ganti kerugian? Tapi itulah karena memang ada juga unsur kesalahan dari pemerintah sebelumnya karena membiarkan masyarakat hidup di sana, kemudian berkembang sedemikian rupa, kemudian mendirikan rumah, bangunan, itu juga berkaitan dengan investasi atau aset milik warga masyarakat. Sehingga kalau mau digusur, maka harusnya memang ada ganti kemudian atau uang kerohiman waktu itu. Nah, ini berkaitan tentang rule of law dan demokrasi. Ya, bahkan waktu itu Pak Jokowi atau pemerintah DKI saat itu dilaporkan di Komnas HAM karena dianggap telah melanggar
hak asasi manusia ya, dengan penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI waktu itu. Apa dinamika di dalam kehidupan masyarakat ya, sebagai contoh di revitalisasinya Market Fluid oleh pemerintah DKI saat itu sendiri di beberapa hukum sosial yang disebut harus dipadukan sehingga hukum juga tidak boleh berdiri semata-mata hanya menegakkan hukum, juga melihat konteks tapi juga tetap harus ada ketegasan hukum sehingga kemudian secara lebih lanjut itu tidak kemudian menimbulkan ketidakpastian. Oke, selanjutnya adalah faktor-faktor yang memperlambat terjadinya perubahan sosial. Yang pertama adalah antara lain sikap masyarakat yang mengagung-agungkan masa lampau atau tradisionalisme. Jadi kalau masih banyak dari masyarakat yang mengagung-agungkan masa lampau atau hal-hal yang dimiliki pada masa lampau atau tradisionalisme, itu juga akan memperlambat terjadinya perubahan sosial. Jadi kalau masyarakat masih pengen atau masih senang dengan kondisi yang sudah ada, nilai-nilai yang sudah ada, kemudian bersikukuh dengan bertahan dengan tata nilai yang ada, yang disebut dengan tradisionalisme, itu juga akan memperlambat terjadinya perubahan sosial. Kita tidak membahas bahwa itu baik atau tidak baik. Ya. Ini kita membahas mengenai bahwa sikap-sikap seperti itu akan memberikan dampak pada lambatnya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat itu. Selanjutnya, bertahan dengan tradisi lama atau nilai-nilai yang tidak sikap yang akan mempersulit terjadinya perubahan sosial. Masyarakat kalau kamu bertahankan itu, kita pasti alasan sendiri. Jika mereka atau katanya sendiri. Ya, mengenai kesejahteraan, hal biasa dalam kehidupan sehingga kita memilih untuk mempertahankan nilai-nilai lama dan untuk diri dari perubahan. Kemudian yang kedua, kenapa lambat ini perubahan sosial? Karena adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat atau vested interest. Kepentingan-kepentingan sudah kadung nyaman yang ada di masyarakat, mendapat keuntungan, mendapat privilege di masyarakat, juga akan memperlambat terjadinya perubahan sosial. Kan kalau memberikan akses terhadap perubahan sosial itu akan mengancam kepentingan mereka. Mereka enak ya, posisi enak ya, dengan kondisi yang sekarang ada. Mereka akan mencoba mempertahankan kondisi itu. Sehingga kemudian keberadaan mereka tetap terjaga. Sehingga akan berusaha untuk menghalangi perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, ya termasuk di dalam pengaturan di negara negara kita ya. Lalu mengenai kasus bidang pertanian, mengenai pupuk, mengenai beras, impor beras dan sebagainya, kita agak susah melakukan revolusi atau reformasi atau perubahan. Karena apa? Terlalu banyak kepentingan yang kita kadung nyaman main dalam hal-hal itu. Sehingga waktu pengen merubah pola-pola untuk distribusi pupuk, produksi pupuk, kemudian bagaimana prasyarat impor beras dan sebagainya, itu kemudian jadi agak susah diubah karena sudah ada pihak-pihak yang sudah nyaman dengan kondisi yang sekarang. Sehingga kalau ada permintaan atau jargon stop impor beras, ya itu ideal ya karena memang negara kita negara agraris dengan produksi beras yang luar biasa dan sangat bisa mungkin itu terjadi. Tapi menyetop impor itu pasti berhadapan dengan orang-orang yang sudah kadung nyaman, punya keuntungan besar terkait dengan impor beras. Sehingga pasti pihak-pihak yang seperti ini akan mengupayakan jangan sampai ada kebijakan untuk melarang impor beras. Sehingga kemudian pasti mereka akan melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan aturan-aturan yang sekarang ada jangan sampai berubah. Sehingga kepentingan mereka untuk
tetap bisa mengimpor beras, itu tetap bisa jamin tetap saja untuk kontinuitasnya. Sehingga kemudian mereka akan senantiasa mendekati ya para pembuat kebijakan untuk sebisa mungkin ya, menghindari larangan impor. Sehingga mereka melakukan semua untuk riset untuk melakukan upaya-upaya sehingga tidak terjadi larangan impor beras. Saudara bisa rujuk sendiri lah, cari sendiri cerita-cerita semangat tidak akan impor beras, tapi pada akhirnya itu tetap melakukan impor beras. Bahkan pada saat petani itu kemudian sedang panen raya, sehingga kemudian petani justru mendapatkan impact yang tidak baik dengan turunnya harga. Sehingga impor itu juga linear dengan dalam tanda kutip penderitaan petani kita sendiri. Tapi itu tadi, karena berhadapan dengan vested interest dan vested interested, itu susah ya melakukan perubahan-perubahan dasar berkaitan dengan berbagai bidang itu. Kemudian yang ketiga adalah prasangka terhadap hal-hal yang baru, asing, dan sebagainya. Jadi prasangka terhadap hal-hal baru itu juga akan memperlambat terjadinya perubahan sosial. Sudah sudah curiga dulu, curigaisme, hal-hal baru atau orang-orang baru yang masuk gitu, itu sudah curiga dulu. Sebelum ada orang masuk itu sudah curiga dulu. Sebelum ada nilai baru yang diketahui itu sudah curiga dulu. Wah, ini jangan-jangan akan melakukan ini, melakukan itu yang tidak baik buat masyarakat gitu ya. Hingga prasangka-prasangka tersebut akan mendorong atau berdampak kepada semakin lambatnya atau susahnya terjadinya perubahan sosial di dalam ide-ide baru mengenai hukum ya, masyarakat itu curiga ini ada seperti ini nanti jangan-jangan itu juga akan memperlambat terjadinya perubahan sosial. Kita masuk ke perubahan hukum. Dalam perubahan hukum, terutama yang tertulis, pada umumnya dikenal adanya 3 badan yang dapat mengubah hukum. Jadi dalam perubahan hukum, terutama kalau kita bicara hukum yang sifatnya tertulis atau tertulis, pada umumnya dikenal adanya 3 badan yang dapat mengubah hukum. Yang pertama adalah badan-badan pembentuk hukum. Yang kedua adalah badan-badan penegak hukum. Dan yang ketiga adalah badan-badan pelaksana hukum. Jadi ada badan pembentuk hukum, ada badan penegak hukum, dan ada badan pelaksana hukum. Di dalam konteks mengenai perubahan hukum, terutama kita bicara mengenai hukum yang bentuknya tertulis, berupa peraturan perundang-undangan dalam istilah kita, itu ada dikenal 3 badan yang dapat mengubah hukum. Satu adalah badan pembentuk hukum, kemudian badan-badan penegak hukum, ya, dan badan-badan pelaksana hukum. Yang punya tugas sebenarnya untuk membentuk atau menyusun atau membentuk hukum. Dan yang kedua, badan-badan penegak hukum adalah badan-badan yang tugasnya menegakkan hukum secara khusus, terutama kemudian terjadi pelanggaran atas aturan-aturan atau hukum yang ada. Mereka adalah penegakan pelaksana hukum. Mereka yang melaksanakan hukum itu kemudian menjadi ada di dalam masyarakat, terwujud di dalam kehidupan masyarakat. Hukum dan pelaksana. Kemudian berikutnya, perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Jadi bisa saja perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum itu atau sebaliknya perubahan hukum dan perubahan sosial itu tidak selalu berlangsung bersama-sama. Dan jika hal semacam ini terjadi, maka terjadilah suatu sosial, yaitu suatu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan
dalam perkembangan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan. Jadi begini maksudnya, saat ada perubahan-perubahan sosial itu memang diharapkan memberikan pengaruh terkait dengan terjadinya perubahan-perubahan hukum. Jadi kalau masyarakat berubah, dan hukumnya juga berubah, menyesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, itu jawaban. Tapi kadang antara perubahan sosial dengan perubahan hukum tidak terjadi bersamaan. Kalau itu terjadi, itu tadi terjadi sosial, keterkejutan sosial. Masyarakat menjadi ada yang kondisi ketidakseimbangan, gitu ya. Mereka masyarakat sudah berubah gitu, tapi hukumnya masih ajak, mau berubah. Itu akan menyebabkan terjadinya kekacauan di dalam masyarakat. Masyarakat juga bingung, ini gimana? Wong sudah ada perubahan-perubahan dasar dalam kehidupan masyarakat, kok hukumnya masih tidak mau berubah, tidak menyesuaikan diri dengan dinamika yang ada di dalam masyarakat. Sehingga kemudian yang terjadi adalah tadi disebutkan sebagai kepincangan. Jadi masyarakatnya harusnya sudah bisa menerima bukti-bukti elektronik karena perkembangan dunia teknologi informatika itu berkembang, tapi hukumnya masih memperbolehkan. Jadi hukumnya masih harus konvensional, harus fisik, tapi perkembangan masyarakatnya sudah sangat maju. Itu juga akan menyebabkan kepincangan. Atau sebaliknya, hukumnya sudah berubah, tapi masyarakatnya belum mau berubah. Itu juga akan menjadi kepincangan. Misalkan paling gampang, undang-undang lalu lintas. Kita sudah menyarankan harus punya SIM yang berkendara, harus menggunakan helm. Tapi masyarakatnya masih nggak mau berubah. Gitu. Jadi juga akan jadi kepincangan. Itu jadi masalah gitu ya antara negara dengan masyarakat. Perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung dalam waktu yang bersama-sama. Walaupun idealnya itu harusnya bisa berlangsung secara bersama-sama atau berlanjut. Kalau ada perubahan-perubahan sosial di dalam masyarakat, maka itu menuntut terjadinya perubahan-perubahan hukum di dalam masyarakat itu. Sehingga perubahan-perubahan yang terjadi itu bisa diakomodasi di dalam hukum. Hukumnya mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang dinamis. Atau kemudian pada saat hukumnya berubah, masyarakat juga ikut berubah, mau mengikutinya dengan baik. Kalau itu terjadi, ya itu berarti memang seperti yang diharapkan. Kalau tidak, maka akan menjadi kepincangan. Jadi hukum tidak mau berubah, perubahan hukum terjadi, masyarakatnya tidak mau. Kemudian selanjutnya, tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur-unsur sosialnya atau sebaliknya. Ya, jadi bisa saja hukum itu tertinggal dari perkembangan masuk unsur sosialnya atau unsur-unsur sosialnya tertinggal dari perkembangan hukum. Terjadi oleh karena pada hakikatnya merupakan suatu gejala wajar di dalam masyarakat bahwa terjadi perbedaan antara pola-pola perilaku yang diharapkan oleh kaidah-kaidah sosial yang lainnya. Jadi kalau ada perubahan hukum, ya, kemudian masyarakat tidak mau berubah, ya, tinggal perkembangan sosialnya itu dikarenakan karena ada kaidah-kaidah sosial lainnya yang digunakan atau eksis di dalam kehidupan masyarakat itu. Terus juga demikian kalau ada perubahan sosial yang terjadi, kemudian hukum masih tertinggal dengan perkembangan sosial itu disebabkan karena tadi yang diharapkan oleh kaidah sosial. Ya, hal ini terjadi karena hukum pada hakikatnya disusun atau disahkan oleh bagian kecil dari masyarakat yang pada suatu waktu atau suatu ketika mempunyai kekuasaan dan wewenang. Jadi misalnya kalau hukum itu kemudian perubahannya susah diikuti oleh masyarakat, kalau masyarakat tidak mengikuti ya karena tadi
hukum itu merupakan produk dari sebagian kecil dari masyarakat itu yang mempunyai kewenangan, kekuasaan untuk membentuk hukum. Sehingga kuncinya memang ada pada kemampuan ya, kemampuan dari orang-orang yang sedikit itu yang mempunyai kewenangan menyusun atau membentuk hukum untuk kebijakan untuk mampu ya menyelami kondisi kebutuhan permasalahan dan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Sehingga kemudian hukum yang disusun dibentuk itu bisa sejalan dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi kalau tidak, tadi akan menyebabkan hukumnya berubah, masyarakatnya belum mau berubah. Maka akan terjadi penentangan atau perlawanan atas produk hukum yang dihasilkan. Dan juga kalau ada perubahan sosial ya, kemudian masyarakat hukumnya belum mau berubah, gitu. Karena tadi masyarakat sudah ingin dirubah gitu ya, tetapi semangatnya belum sampai kepada mereka-mereka yang punya kekuasaan atau kewenangan untuk membentuk. Ini memang realitas ya yang terjadi di dalam negara-negara hukum, termasuk negara demokrasi. Memang ada produk-produk hukum itu atau peraturan perundang-undangan yang ada di dalam suatu negara itu sudah ditentukan ya, produk ini lembaga punya kewenangan ini, jadi masing-masing sudah punya lembaga yang punya kewenangan untuk membentuk atau menyusun hukum, dan itu dihuni oleh sebagian kecil dari anggota masyarakat. Kemudian selanjutnya, tertinggalnya hukum pada bidang-bidang lainnya baru terjadi apabila hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada suatu ketika atau suatu waktu tertentu. Jadi tertinggalnya hukum pada bidang-bidang lainnya baru terjadi apabila hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada suatu ketika atau suatu tertentu. Jadi dianggap tertinggalnya hukum pada bidang-bidang kehidupan masyarakat itu terjadi apabila hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada suatu waktu. Jadi kalau hukum sudah dipandang oleh masyarakat, ini kok hukumnya sudah nggak bisa ya mengikuti perkembangan kita, ya, itu maka disebut hukumnya hukum yang tertinggal dari perkembangan masyarakat. Contoh misalkan dari adanya lag dari hukum terhadap bidang-bidang lainnya adalah hukum perdata barat yang sekarang berlaku di Indonesia. Masyarakat korupsi masyarakat Indonesia dengan potensi, dengan nilainya sendiri, tapi hukumnya masih menggunakan hukum dari produk kolonial atau Belanda. Itu juga menjadi ada istilahnya atau dianggap hukumnya tertinggal dari dinamika sosialnya. Tapi ternyata memang membuat hukum induk mengenai berbagai bidang ya, termasuk kalau bidang itu memang ya tidak segampang. Tapi kalau untuk masyarakat Indonesia, masyarakat yang majemuk, agamanya banyak, nilainya juga banyak, itu juga harus mampu mengadop ya atau melingkupi semua kepentingan dengan berbagai kemajemukan itu dalam sebuah kitab undang-undang. Satu payung hukum yang mampu memayungi semua kepentingan. Kemudian tertinggalnya hukum oleh perkembangan bidang-bidang lainnya seringkali menimbulkan hambatan-hambatan terhadap bidang-bidang tersebut. Ya tentu ya. Jadi semakin tertinggalnya hukum terkait dengan perkembangan bidang-bidang ada di dalam masyarakat, itu akan menimbulkan hambatan-hambatan terhadap bidang-bidang di dalam masyarakat tersebut. Idealnya kalau terjadi perubahan sosial atau perubahan dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat, hukumnya juga harus mengikuti perubahan-perubahan itu. Tentu tidak melupakan nilai dasar ya. Ini semangat yang ada dari nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum kita, dan juga menjadikan diri kepada yang lebih konkret dari Pancasila sebagai dasar. Kemudian selain itu, tertinggalnya kaidah-kaidah hukum juga dapat mengakibatkan terjadinya anomi atau anomali, yaitu suatu keadaan yang kacau
Oleh karena tidak ada pegangan bagi warga masyarakat untuk mengukur kegiatannya. Tentu ya, kalau ada hal-hal baru yang muncul di dalam masyarakat dan apalagi mendasar, banyak dialami oleh masyarakat, lalu tidak ada hukumnya dan hukumnya tidak mau berubah, itu kadang menimbulkan terjadinya anomi atau anomali. Keadaan ya dalam tanda kutip kacau ya, sehingga kemudian masyarakat mencari cara-cara sendiri untuk mensiasati itu. Misalnya, tidak ada atau belum adanya hukum yang mengatur hubungan perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan atau berbeda agama. Misalkan di Indonesia, gitu ya. Ketidakadaan aturan yang jelas mengenai perkawinan dua orang berbeda kewarganegaraan atau berbeda agama, kemudian menyebabkan istilahnya kondisi yang dalam tanda kacau ya. Mereka-mereka yang ingin melaksanakan hubungan perkawinan antara dua kewarganegaraan dan atau berbeda agama, sehingga kemudian mereka mencari siasat sendiri-sendiri untuk mengakali dan tanda kutip ya hukum yang ada di Indonesia. Tapi pertanyaan apakah perlu diatur apa tidak? Ya memang sangat bergantung kepada semangat ya, semangat atau dasar atas kehidupan yang ingin kita cita-citakan seperti apa di Indonesia. Di Indonesia boleh ada pasangan beda agama, kawinan yang silakan dan beda agama atau tidak, itu kan memang disepakati sebagai bagian dari kesepakatan luhur. Apakah kita membuka diri untuk itu atau tidak? Kemudian berbeda kewarganegaraan. Menurut secara realitas atau kenyataannya banyak ya pasangan-pasangan yang menikah berbeda kewarganegaraan atau berbeda ya, itu timbul anomi atau anomali terkait dengan praktek-praktek beda agama dan beda kewarganegaraan. Ya, jadi kalau dalam upaya mereka mendapatkan pengerasan hukum terkait dengan perkawinan beda agama di Indonesia dan kewarganegaraan, ya kemudian mereka menempuh cara-cara minta pengerasan perkawinan mereka di pengadilan. Tiga nanti, apakah pengadilan tidak peradilan, apakah pengadilan mengabulkan atau tidak? Karena tadi ada kekosongan hukum dikaitkan dengan beda agama dan beda kewarganegaraan. Siap. Kalau jelas dilarang, ya dilarang. Dilarang itu berarti kalau melanggar pasti kena sanksi. Jadi kalau tidak dilarang ya harus diatur secara lebih jelas. Kemudian sebaliknya, pengaruh hukum terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya adalah sangat luar biasa. Misalkan hukum waris. Ya. Jadi pengaruh-pengaruh hukum terhadap kehidupan masyarakat yang mendasar juga, misalnya kalau di Indonesia itu mengenai hukum waris. Ya. Hukum waris itu, kalau kita kan sumbernya banyak dari hukum adat ada, hukum ada, dari hukum positif juga ada. Waris maka memberikan satu acuan ya kepada masyarakat untuk melakukan proses pewarisan. Sehingga kemudian dengan aturan-aturan itu semakin jelas ya, punya kepastian hukum mengenai bagaimana aturan. Kalau itu Pak pilihan mau ikut hukum waris agamanya, hukum waris adatnya, atau hukum waris positif di Indonesia. Ini tentu mempunyai pengaruh yang tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial dengan membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan tertentu yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Jadi hukum juga mempunyai pengaruh yang tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial dengan membentuk lembaga-lembaga masyarakat yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Jadi kalau ingin melakukan perubahan-perubahan sosial di dalam masyarakat, itu hukum akan misalkan ya, dengan cara dengan hukum yang baru, lalu kemudian dibentuk lembaga-lembaga yang disiapkan untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam masyarakat secara frontal langsung, tapi ada lembaga yang disiapkan dengan aturan itu melakukan perubahan-perubahan di dalam masyarakat ya, kalau contoh di negara kita dengan lembaga baru KPK gitu ya, itu kan juga membuat satu upaya dengan perubahan
hukum yang ada itu membentuk perubahan-perubahan sosial terkait dengan korupsi dan penegakan seperti apa. Banyak ya. Sama dengan tadi juga mengenai undang-undang terkait dengan lalu lintas, pengen mengubah masyarakat agar tertib lalu lintas, maka dibuat undang lalu lintas sehingga ada khusus yang mengatur mengenai lalu lintas. Kemudian apabila hukum membentuk atau menaruh pada basic institution dalam masyarakat, maka dia akan mempunyai pengaruh langsung. Jadi kalau hukum membentuk atau mengatur basic institution dalam masyarakat, maka itu akan memberikan pengaruh yang langsung. Jadi kalau hukum itu kemudian melakukan satu pengaturan yang sifatnya mendasar terkait dengan misalkan mengubah sistem pemerintahan parlementer menjadi sistem presidensial, ya, itu pasti terjadi perubahan yang langsung di dalam masyarakat. Ini beberapa hal terkait dengan hukum dan perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Sehingga kemudian konklusinya untuk kuliah pada sesi ini atau pada minggu ini terkait dengan hubungan hukum dan perubahan sosial. Yang pertama adalah bahwa perubahan sosial memberikan pengaruh kepada terjadinya perubahan hukum. Jadi perubahan sosial itu memberikan pengaruh kepada terjadinya perubahan hukum. Jadi perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat itu akan memberikan pengaruh terhadap terjadinya perubahan. Seberapa besar pengaruhnya? Ya nanti dilihat ya dalam konteks seperti apa. Atau tadi ya mengenai kondisi masyarakatnya, apakah masyarakatnya terbuka atau tertutup, atau masyarakatnya mudah menerima hal baru atau tidak. Tapi secara umum, perubahan sosial itu akan memberikan pengaruh kepada terjadinya perubahan hukum, lambat atau cepat, itu nanti melihat konteks masyarakat. Kalau tidak terjadi itu, maka tadi akan terjadi anomi atau anomali masyarakat. Tidak mau berubah, berarti akan terjadi permasalahan. Yang kedua, hukum atau perubahan hukum juga akan memberikan pengaruh pada terjadinya perubahan sosial, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi, hukum atau perubahan hukum juga akan memberikan pengaruh pada terjadinya perubahan sosial, baik langsung maupun tidak langsung. Baik elementer, mendasar, maupun tidak mendasar. Sebagian seperti itu. Nah, itu konklusi dari kuliah kita kali ini mengenai hubungan hukum dan perubahan sosial. Jadi, perubahan sosial akan memberikan pengaruh kepada perubahan hukum, dan juga hukum atau perubahan hukum juga akan memberikan pengaruh kepada terjadinya perubahan sosial. Demikian, nanti kita akan lanjutkan secara lebih khusus mengenai teori-teori perubahan sosial di sesi atau di minggu berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.